Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam pendadaran mandiri sebagai persiapan kita untuk kita bersama-sama hadir di dalam undangan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Dan saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu panggilannya sebagai refleksi diri. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami memohon kekuatan, kepadamu ya Allah kami memohon pimpinan, di dalam kami hendak merefleksikan, merenungkan sabda kebenaran-Mu. Mampukanlah kami Tuhan di dalam ketidakmampuan kami ini, di dalam kecacatan kami, dan di dalam penuh kecelaan kami Tuhan. Sehingga kami dapat betul-betul mempersiapkan diri kami untuk kami hadir di dalam undangan-Mu. Kami serahkan Tuhan perenungan kami hari ini, dan biarlah kasih-Mu yang memampukan kami dan kasih-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebagai dasar di dalam kita akan mengikuti perjamuan kudus tertulis di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 27. Surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 27 yang demikian sabdanya. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ada sebuah peribahasa yang pasti sering kita dengar bersama. Kira-kira begini, ada semut di seberang itu nampak, tetapi gajah di pelupuk mata itu tak nampak, gitu ya. Kan sering, itu peribahasa yang sudah kita kenal sejak lama begitu. Kira-kira berbicara tentang ketika kita melihat kesalahan orang yang jauh, kesalahan yang kecil saja, itu sangat nampak. Tetapi ketika kita mau melihat kesalahan diri kita, itu menjadi sangat sulit sekali. Walaupun kesalahan kita jauh lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu. Nah, ini tidak tidak berbeda dengan realitas yang terjadi sekarang begitu. Di masa pandemi ini, kalau kita mencermati sosial media, baik di Instagram atau YouTube atau di WhatsApp dan sebagainya begitu, masa pandemi ini menjadi masa di mana orang mengembangkan kreativitasnya. Orang semakin menggali apa sih potensi saya, dan kemudian orang itu memunculkan di dalam platform-platform sosial media itu. Salah satunya mungkin YouTube yang paling besar gitu ya. Orang jadi semakin menggali tentang potensi, oh saya itu bisa
tentang seni, bisa bermusik, bisa tentang seni rupa. Atau saya itu punya fokus, punya minat, dan saya punya bakat tentang teknologi. Kemudian mereka mengeksplor semuanya itu. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika kemudian kita membaca komentar-komentar yang ada di bawahnya gitu. Seringkali komentar-komentarnya itu menarik untuk dibaca. Karena komentarnya adalah banyak yang memuji, banyak yang mengapresiasi, banyak yang berterima kasih, tetapi seringkali lebih banyak lagi yang merundung atau menghujat atau memberikan komentar-komentar negatif begitu kepada orang yang sedang menunjukkan bakat, menunjukkan kemampuannya di video atau gambar atau apapun itu begitu. Nah, ini menarik karena seringkali orang-orang yang memberikan komentar-komentar negatif itu sejatinya bukanlah orang-orang yang menguasai bidang itu, tetapi orang yang sejatinya tidak menguasai itu, tetapi mendadak menjadi pengkritik-pengkritik ulung begitu, menjadi orang-orang yang sangat antusias untuk mengkritik. Tanpa orang itu bertanya atau tanpa kita bertanya, itu sebenarnya yang dilakukan orang itu segitu itu bisa nggak sih kita lakukan? Dan seringkali jawabannya tidak. Kita melihat kecacatan di dalam apa yang ditunjukkan oleh orang lain, tetapi kita sendiri tidak mau melihat ke dalam diri kita. Kita tidak mau berefleksi, sehingga yang keluar dari diri kita adalah sikap-sikap yang reaktif, bukan sikap-sikap yang reflektif begitu. Hal ini sama dengan yang dinyatakan oleh penulis Yakobus di dalam suratnya yang kita baca saat ini. Bahwa orang-orang yang seringkali hanya mendengarkan firman tanpa melakukannya dalam kehidupan, itu diibaratkan seperti orang yang bercermin. Kalau kita bercermin habis mandi begitu ya, terus kemudian cepat, terus kemudian kita pergi. Kalau kita diingatkan lagi, loh tadi bentuk muka saya gimana ya, bentuk wajah saya bagaimana ya, oh di wajah saya ada apa ya, lupa. Karena melihatnya sekilas, kemudian langsung pergi. Merasa sudah paham tentang bentuk wajah kita, sehingga kemudian kita pergi. Tapi sejatinya kemudian akhirnya kita lupa tentang bentuk wajah kita. Nah itu seperti orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Orang mendengarkan, oh iya saya tahu. Tapi begitu keluar, begitu melanjutkan hidupnya, melanjutkan jalannya, kemudian lupa tadi dengan apa yang didengarkan, apa yang dibaca itu sudah lupa. Awalnya merasa sudah tahu, sudah paham, tetapi ketika dimunculkan di dalam tindakan nyata, di dalam aksi yang nyata, firman yang didengar tadi sudah tidak tercermin lagi. Sehingga refleksi kita terhadap firman itu nggak ada. Kita hanya mendengarkan saja tanpa merenungkannya. Kita mendengarkan saja lewat kuping kanan, keluar kuping kiri. Kan sering begitu gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, undangan perjamuan kudus juga menjadi salah satu bentuk refleksi kita. Panggilan Tuhan itu menjadi refleksi bagi kita untuk melihat ke dalam diri kita, bukan melihat ke dalam diri orang lain. Pendadaharan yang saat ini sedang kita lakukan begitu ya, itu sebenarnya adalah sarana untuk kita mawas diri kita. Sehingga ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita itu tahu posisi diri kita di mana. Yaitu posisi diri yang seringkali berdosa, posisi diri yang seringkali berbuat kesalahan, itulah yang mau kita refleksi. Bukan orang yang berbuat salah, bukan kesalahan orang lain, bukan kecacatan orang lain, tetapi kecacatan kita, kesalahan kita, itulah yang kita lihat. Dan saat ini marilah kita untuk tidak dengan mudah melihat kecacatan orang lain. Kita tidak mudah untuk bersikap reaktif dengan apa yang ditunjukkan oleh orang lain. Tetapi marilah lebih banyak kita melihat ke dalam diri kita. Kita berefleksi. Sama seperti seorang pelaku firman, ia berefleksi dan kemudian yang dilakukannya adalah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan demikian juga dengan kita. Dengan kita berefleksi, biarlah perjamuan kudus yang akan kita ikuti pada tanggal 15 Agustus yang akan datang juga betul-betul menjadi sarana untuk mengubah diri kita. Bukan hanya ketika kita datang, minum anggur, makan roti, kemudian setelah itu kita lupa apa tadi yang kita makan dan kita minum.
Apa tadi pesan di dalamnya? Sehingga hidup kita ya sama sekali tidak akan ada pembaruannya. Oleh karena itu mari kita senantiasa berefleksi. Kita nyatakan atau kita rasakan panggilan Tuhan di dalam perjamuan kudus sebagai refleksi diri kita untuk melihat ke dalam diri kita yang semakin dalam, sehingga hidup kita semakin diperbarui. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita mawas diri kita, di dalam kita melihat ke kedalaman diri kita, ada dua pertanyaan yang hendak kita refleksikan bersama, yang hendak kita tanyakan kepada diri kita, di dalam kita mendasarinya untuk mengikuti perjamuan kudus. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Kiranya dua pertanyaan itu boleh mendasari kita di dalam kita melihat ke kedalaman diri kita dan mempersiapkan diri kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan di dalam kita merefleksikan diri kita, di dalam kita melihat ke kedalaman diri kita untuk persiapan kita mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tindakan-tindakan yang kami lakukan Tuhan di dalam hidup kami seringkali tidak menunjukkan refleksi kami, tetapi sebaliknya justru menunjukkan tindakan-tindakan reaktif kami. Sama seperti seorang yang mendengarkan firman lalu melupakannya, seringkali seperti itulah hidup kami. Kami berhenti dengan mendengarkan, tanpa kami menunjukkan dengan tindakan nyata apa yang kami dengar darimu. Ya Bapa, ajarlah kami untuk kami lebih sering melihat ke kedalaman diri kami. Kami lebih sering berefleksi dibandingkan hanya berfokus melihat kecacatan dan kesalahan orang lain. Tetapi ajarlah kami untuk melihat kecacatan dan kesalahan itu pada diri kami, sehingga hidup kami boleh semakin diperbaharui. Demikian juga Tuhan, ketika kami Engkau undang masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, kami sungguh bersyukur ketika kami yang tak layak ini, ketika kami yang penuh dengan dosa ini, Engkau undang untuk hadir dan merasakan keselamatan yang darimu. Bapa, mampukan kami untuk memaknai perjamuan kudus ini bukan hanya sebagai sebuah rutinitas, bukan hanya sebagai sebuah kebiasaan makan roti dan minum anggur, dan setelah itu kami melupakannya. Tetapi biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami terima di dalam sakramen itu, kemudian boleh mengingatkan kami senantiasa, boleh membuat kami berefleksi senantiasa, sehingga hidup kami boleh terus dan semakin diperbarui. Ya Bapa, kami serahkan setiap persiapan kami serahkan segala kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk dengan sungguh-sungguh menyambut undangan-Mu itu. Dan biarlah kami boleh hadir di dalam ketulusan dan kesungguhan kami. Kami serahkan Tuhan untuk kesiapan diri kami. Kami serahkan untuk refleksi diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memampukan setiap refleksi kami dan tindakan kami untuk melihat ke kedalaman diri kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.